Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan seperjuangan, hari ini saya akan memulai presentasi mengenai jurnal, yaitu mata kuliah praktek teknologi dan media pembelajaran atas nama saya sendiri Nustriani, NIM 2120203886108025 dengan dosen pengampu yaitu Dr. Usman Nur. Next, Pak. Ya, adapun pembahasan dari jurnal yang saya paparkan pada hari ini yaitu yang pertama, analisis penggunaan aplikasi Google Classroom sebagai media pembelajaran di masa COVID-19. Yang kedua, pengaruh pembelajaran daring dengan menggunakan aplikasi Google Classroom dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa. Yang ketiga, efektivitas media website group dalam pembelajaran daring. Yang keempat, efektivitas penggunaan aplikasi Zoom Meeting dalam pembelajaran di masa COVID-19. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, penggunaan aplikasi Google Meet sebagai pendukung kegiatan mengajar saat menghadapi COVID-19. Jurnal yang pertama yaitu analisis penggunaan aplikasi Google Classroom sebagai media pembelajaran di masa COVID-19. Google Classroom adalah aplikasi merupakan media atau alat yang digunakan oleh guru maupun siswa untuk menciptakan kelas online atau pemberian pengumuman maupun tugas kepada siswa baik berupa e-book, PowerPoint, video pembelajaran, tugas kelompok maupun tugas mandiri tanpa melalui tatap muka. Google Classroom penggunaannya mudah dipahami dengan tampilan simpel dan menarik, dapat pula digunakan kapan dan dimanapun. Selanjutnya, penerapan aplikasi Google Classroom sebagai media pembelajaran cukup efektif dan efisien untuk membantu pembelajaran daring. Akan tetapi, dampak yang diperoleh sangat sulit bagi siswa dalam memahami pembelajaran, sehingga hasil belajar siswa menurun karena dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor interaksi antara guru dan siswa semakin berkurang, yang menyebabkan siswa dalam menjawab soal evaluasi lebih memanfaatkan internet. Kemudian, jurnal yang kedua yaitu membahas tentang pengaruh pembelajaran daring dengan menggunakan aplikasi Google Classroom dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa. Dalam kondisi pandemi COVID-19, saat berpengaruh terhadap aktivitas kehidupan manusia. Tak terkecuali di bidang pendidikan turut terkena dampaknya. Sistem pembelajaran daring di saat pandemi COVID-19 banyak ditemukan beberapa kendala. Di antaranya tidak semua siswa memahami teknologi internet dan perlu adanya persiapan dari pihak sekolah yang sedemikian rupa. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dengan melaksanakan sistem pembelajaran secara daring adalah dengan memanfaatkan aplikasi Google Classroom. Kemudian, pembelajaran daring atau disebut juga e-learning adalah suatu proses pembelajaran jarak jauh dengan cara menggabungkan prinsip-prinsip dalam proses suatu pembelajaran dengan teknologi. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang diselenggarakan melalui jejaring web. Setiap mata kuliah
atau pelajaran menyediakan materi dalam bentuk rekaman video atau slideshow dengan tugas-tugas mingguan yang harus dikerjakan dengan batas waktu pengerjaan yang telah ditentukan dan beragam sistem penilaian. Kemudian, motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa yang sedang belajar untuk menggunakan tingkah laku. Pada umumnya, dengan beberapa indikator atau unsur-unsur yang mendukung. Hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah materi pelajaran tertentu. Nah, yang ketiga, jurnal yang ketiga yaitu efektivitas media website grup dalam pembelajaran daring. Nah, website merupakan salah satu alternatif pilihan media pembelajaran yang sangat tepat. Bila dibandingkan dengan media pembelajaran online lainnya, hal tersebut dikarenakan website adalah aplikasi yang sangat sederhana. Website memiliki banyak fitur seperti untuk kirim pesan, kirim gambar, video, suara, buat grup, dan lain-lain, serta mudah dalam pengoperasiannya. Website memiliki banyak fitur pengiriman pesan, pengiriman gambar, video, suara, pembuatan grup, dan lain-lain, serta mudah dalam pengoperasiannya. Nah, efektivitas website grup sebagai media pembelajaran belum sepenuhnya efektif, terutama kurangnya penguasaan guru dalam pemanfaatan fitur-fitur yang ada. Kemudian, lemahnya pengawasan terhadap siswa, materi ajar yang kurang dipahami siswa, dan mahalnya biaya kuota menjadi tantangan tersendiri dalam pembelajaran daring. Pemanfaatan website sebagai media pembelajaran di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini sangatlah tepat. Mengingat aplikasi ini sangat sederhana bila dibandingkan dengan aplikasi online lainnya. Mudah dalam pengoperasiannya dan tentunya memiliki fitur-fitur yang banyak. Selain sebagai media pembelajaran, pemanfaatan website dalam aktivitas edukasi bertujuan sebagai sarana edukasi, sebagai sarana evaluasi, sebagai sarana penyambung informasi, dan sebagai sarana layanan konsultasi dan menjalin silaturahim. Website juga membantu mempermudah pekerjaan guru yang tidak masuk kelas saat ada tugas luar ataupun rapat yang tidak bisa ditinggalkan. Siswa yang tidak masuk juga bisa mengirim tugas lewat website kepada guru yang bersangkutan. Nah, kemudian yang keempat, jurnal yang keempat yaitu efektivitas penggunaan aplikasi Zoom Meeting dalam pembelajaran di masa COVID-19. Nah, jadi Zoom Meeting artinya yaitu sebuah media pembelajaran menggunakan video. Dalam aplikasi Zoom Meeting ini kita bisa berkomunikasi langsung dengan siapapun lewat video. Oleh karena itu, memang cocok digunakan sebagai media pembelajaran. Berdasarkan temuan hasil penelitian yang diperoleh bahwa kegiatan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting atau pembelajaran online dinilai tidak efektif sebagai media pembelajaran. Akan tetapi, menurut sebagian mahasiswa bahwa dalam situasi seperti ini, penggunaan aplikasi Zoom Meeting dalam kegiatan pembelajaran merupakan langkah yang tepat dan sangat membantu dalam pembelajaran. Nah, mengingat dunia dan lebih khusus Indonesia
saat sedang dilanda wabah COVID-19. Kemudian, faktor-faktor yang menyebabkan sehingga penggunaan aplikasi Zoom Meeting dalam pembelajaran dinilai tidak efektif, yaitu yang pertama, keberadaan jaringan yang sering kurang baik sehingga berpengaruh pada saat proses pembelajaran berlangsung. Kemudian yang kedua, penggunaan aplikasi Zoom Meeting dalam pembelajaran dianggap sangat membebani mahasiswa soal kuota atau pulsa data. Karena berdasarkan hasil penelitian, 70% mahasiswa tidak mendapatkan subsidi pulsa dari pemerintah. Kemudian yang ketiga, yaitu 20% mahasiswa mengatakan bahwa mereka beberapa kali tidak mengikuti proses pembelajaran karena tidak memiliki kuota atau pulsa data. Nah, di sisi lain, pembelajaran menggunakan aplikasi Zoom Meeting sangat mudah dan praktis karena pembelajaran bisa dilakukan di rumah. Keberadaan aplikasi Zoom Meeting saat ini merupakan salah satu aplikasi yang cukup digemari dan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Adapun jurnal yang kelima yaitu penggunaan aplikasi Google Meet sebagai pendukung kegiatan mengajar saat menghadapi pandemi COVID-19. Adapun aplikasi Google Meet yaitu merupakan produk dari Google yang merupakan layanan komunikasi video yang dikembangkan oleh Google. Aplikasi ini adalah salah satu dari dua aplikasi yang merupakan versi baru dan versi terdahulu yaitu Google Hangouts dan Google Chat. Pembelajaran secara online dengan menggunakan teknologi Google Meet adalah kegiatan pembelajaran yang belum pernah dilakukan, sehingga perlu dilakukan pelatihan terlebih dahulu, baik bagi guru maupun siswa didik. Dalam pengabdian, masyarakat ini difokuskan terlebih dahulu pelatihan penggunaan aplikasi Google Meet kepada guru yang diharapkan secara berkala. Guru yang dapat menyampaikan dan membimbing siswa juga dalam penggunaan aplikasi Google Meet. Nah, sehingga baik guru dan siswa akan terbiasa dengan pembelajaran online ini. Adapun tujuan penggunaan aplikasi Google Meet yaitu sebagai sarana pendukung pembelajaran dari rumah saat pandemi COVID-19. Manfaat yang didapat dari pelaksanaannya yaitu program pengabdian ini adalah bagi peserta bisa memperoleh tambahan pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan aplikasi Google Meet sebagai sarana pendukung kegiatan pembelajaran sekolah dari rumah saat pandemi COVID-19. Nah, itulah pemaparan jurnal saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak, yang lain. Yo.